Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kelas pemrograman 6 akan mempresentasikan grup proyek kami terkait dengan program akademik yang telah kami buat sebelumnya. Kelompok kami terdiri dari sebagai manajer proyek, Margarita Rosemary, kemudian analis Dewi Rahmawati, perancang Salma Putri Nur Safira, pemogram Iqbal Adisna Maja dan Fania Venetia Gunawan, serta dokumentator Yona Anugrah Sumia. Pada bagian yang pertama, kami akan menjelaskan terkait dengan latar belakang mengapa kami menciptakan program akademik. Masalah yang kami ambil ialah adanya keterbatasan dalam pengelolaan data mahasiswa. Karena banyaknya data mahasiswa yang membuat pengelolaan data secara manual menjadi tidaklah efektif dan efisien. Kemudian, data yang terlampau banyak juga memperbesar peluang pengelolaan data menjadi tidak terorganisir dengan baik bila dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, kelompok kami menciptakan program yang dapat mempermudah pengelolaan data akademik. Dalam program yang kami buat, kami menawarkan fitur seperti entry data, edit data, hapus data, menampilkan data baik secara keseluruhan ataupun data-data tertentu, fitur pencari, dan kami juga menyediakan fitur pencarian data, mengurutkan data, dan yang terakhir ialah fitur statistik data. Pada subprogram terakhir, yaitu statistik data, kami menyediakan fitur untuk menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan juga minimum pada data yang ada. Baik, terkait dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelompok kami juga menetapkan batasan masalah terkait dengan program yang kami buat. Dalam hal ini, kami memberikan limitasi pada program kami dengan menetapkan batasan untuk pengelolaan data dalam satu kelas mata kuliah saja yang memanfaatkan fitur pada bahasa C++ seperti penggunaan struct, if, array, function, dan iterasi. Untuk deskripsi solusi, kami menawarkan solusi permasalahan yang kami ambil sebelumnya berupa dengan pembuatan program untuk mengelola data akademik. Pada program yang kami buat, kami memberikan fitur entry, edit, dan hapus data, menampilkan data, mengurutkan dan mencari data, serta menghitung statistik dari data yang telah diinputkan oleh user sebelumnya. Dalam pembuatan program, kami menggunakan library bit/stdc.h dengan mempertimbangkan keefisienan dalam menuliskan program. Sementara itu, dalam pembuatan subprogram, kami menggunakan struct atau record untuk entry, hapus, edit, dan menampilkan data. Kemudian kami juga menggunakan sorting untuk mengurutkan data, serta function dalam pembuatan subprogram statistik data. Adapun flowchart program yang kami buat sebagai berikut. Untuk flowchart-nya sendiri, seperti biasa kami mulai, kemudian kami akan dalam program tersebut akan ditampilkan menu-menu program dan kemudian user akan memilih menu pada program yang telah ditampilkan. Jika user sudah memilih subprogram yang ingin ia jalankan, maka akan lanjut untuk memproses subprogram tersebut dan kemudian kami akan memberikan decision atau menanyakan ulang apakah user akan melanjutkan menggunakan fitur program tersebut atau langsung menyelesaikan kegiatan yang ia lakukan. Dan kemudian algoritmanya selesai. Lalu, kita masuk ke subprogram yang pertama, yaitu entry data. Subprogram ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa meliputi nama, NIM, serta nilai dari mahasiswa. Banyaknya data sesuai dengan jumlah yang telah diinputkan sebelumnya oleh user. Berikut ini adalah source code dari entry data yang menggunakan for untuk perulangan, menggunakan if, dan menggunakan array untuk menyimpan data yang telah diinput. Berikut ini ada running subprogram dari entry data. Proses input dari data dilakukan dengan memasukkan nama tanpa spasi, lalu spasi name dan spasi nilai, dan diakhiri dengan N00 strip 1. Lalu subprogram yang kedua ada edit data yang digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut ini ada source code dari edit data. Berikut ini merupakan tampilan dari running subprogram edit data. Akan keluar opsi data yang diedit itu meliputi nama, NIM, nilai,
Dan apabila setelah selesai mengedit, bisa dipilih selesai edit data. Berikut ini contoh apabila opsi dari edit data dipilih, yaitu indeks 3 yang berupa nilai, akan keluar tampilan nilai yang dipilih dan diedit. Lalu subprogram yang ketiga ada hapus data yang digunakan untuk menghapus data akademik mahasiswa yang telah diinput. Berikut ini source code dari hapus data yang menggunakan while, if, for, dan array. Apabila subprogram hapus data di-run akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menghapus suatu data, harus memilih indeks data yang akan dihapus. Jadi untuk selanjutnya adalah menampilkan semua data, yaitu menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah diinputkan di subprogram entry data pada layar user. Ini adalah tampilan shortcode menampilkan data. Jadi di sini kita memakai array untuk pengulangan dan juga for. Dan ini untuk running subprogram yang menampilkan data. Jadi sudah ditampilkan semua data dari nama, NIM, dan nilai, tapi ini belum dalam urutan data. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai subprogram menampilkan data tertentu atau searching. Tujuan dari subprogram ini adalah untuk menampilkan data akademik mahasiswa tertentu sesuai dengan permintaan user. Berikut adalah source code dari searching data yang berisi switch, for, if, dan array. Berikut hasil running ketika subprogram searching data dijalankan. Jadi kita nanti bisa mencari data berdasarkan nama dan NIM. Dan akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Yang selanjutnya adalah program untuk mengurutkan data. Kami membuat program ini untuk mengurutkan data akademik mahasiswa berdasarkan NIM dan nilai. Berikut ini untuk source code-nya. Di sini menggunakan algoritma bubble sort dan kita bisa memilih untuk mengurutkan secara ascending atau descending untuk masing-masing NIM dan nilai. Kemudian ini merupakan hasil dari running programnya. Pertama kita pilih dulu mau urutkan berdasarkan NIM atau nilai. Nah, selanjutnya milih untuk mengurutkan ascending atau descending. Ini contoh jika diurutkan secara ascending. Nanti akan ditampilkan nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya contoh running program untuk menampilkan nilai secara descending, yaitu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Oke, untuk menu selanjutnya adalah statistik data. Jadi pada subprogram ini yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dari data mahasiswa yang telah diinput. Adapun data statistiknya meliputi rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan juga nanti ada median dari data tersebut. Untuk berikut adalah source code-nya. Jadi yang digunakan pada subprogram ini adalah perulangan while. Jadi kita di sini kita menggunakan perulangan ini digunakan untuk menjumlah semua nilai yang telah diinput. Kemudian kita outkan total dibagi banyak data. Ini artinya kita sedang mencari rata-rata. Jadi semua nilai total dibagi jumlah data yang ada. Kemudian pada bawahnya terdapat fungsi sort. Ini ada pada library algorithm yang digunakan untuk mengurutkan data. Kemudian untuk mengoutputkan nilai terkecil, kita gunakan nilai pada indeks paling awal karena data sudah terurut secara ascending. Jadi data terpaling awal adalah nilai paling kecil. Kemudian untuk indeks terakhir atau indeks banyak data -1 adalah nilai terbesar. Kemudian untuk mencari median, jika banyak data di modulo 2 sama dengan 0, ini artinya banyak datanya adalah genap, maka kita akan ambil data 2 di tengah. Kita
Rumuskan median dua data di tengah tersebut dibagi 2. Else, jika tidak, artinya datanya jumlahnya ganjil, akan diambil nilai tengah pada indeks banyak data dibagi 2. Oke, seperti itu. Nah, berikut adalah proses running dari subprogram ke-7, yaitu statistik data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Laporan akhir dari proyek pemrograman 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.